Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Nah, hadirin sekalian, kalau kemarin kita sudah bicara tentang akidah, dan akidah itu diistilahkan dengan fikih akbar, maka pada kesempatan sore hari ini kita akan bicara tentang fikih asghar, meskipun tidak dalam makna hukum ya, tetapi tentang mengenali amal-amal ya. Jadi kalau kalau sebagian dari ajaran Islam itu berkaitan dengan perkara batiniyah, perkara yang tidak tampak, dan dalam hal ini berkaitan dengan keyakinan, pikiran, perasaan kita, maka separuhnya lagi berkaitan dengan amal perbuatan yang lahiriah atau yang berkaitan dengan fisik kita. Meskipun sebetulnya tidak ada memang yang kemudian bagian yang secara tegas berkaitan dengan keyakinan, ada yang tegas berkaitan dengan amal perbuatan, tapi ada juga yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu misalkan apa? Amal hati dengan keyakinan itu dia disebut amal, iya, disebut bagian dari berkaitan dengan dimensi keyakinan, iya. Jadi, dan ini perkara yang agak rumit. Di Muhammadiyah kultur mengenali hal ini sekarang pupus. Di zaman Kiai Dahlan bahasan tentang itu cukup kuat. Kalau kita mau jujur, ketika Muhammadiyah pertama kali berdiri, energi terbesar yang membuat orang-orang generasi awalnya itu bisa membuat banyak hal, bahkan bisa melakukan breakthrough gitu ya, mampu membuat lompatan terhadap model-model amal orang-orang di zaman itu tidak lepas dari, selain nalar modernis ya, dan juga kecenderungan modern, itu karena kekuatan keikhlasan yang mengagumkan. Kiai Dahlan itu membangun sebuah narasi tasawuf yang positif dalam artian dia menggerakkan, bukan menciptakan sikap pasif begitu. Ketika beliau mengingatkan kita bahwa semua kepemilikan kita itu harus diberdayakan untuk mencapai akhirat. Gitu dia. Bahasa beliau tuh ya untuk mati gitu. Jadi apa yang kita lakukan, kita buat itu untuk mati. Jadi kematian itu sebagai sesuatu yang bukan sebuah misteri dan akhir yang muram serta diterima secara pasif ya. Sebaliknya kematian itu sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan lanjut begitu, dan harus disongsong dengan aktivisme, dengan kegiatan, dengan kepedulian untuk beramal sebanyak-banyaknya. Nah itu dia. Itu yang dilakukan oleh Kiai Dahlan di generasi awal. Dan saya tidak tahu sejak kapan putusnya tradisi itu di dalam tubuh Muhammadiyah kita. Semakin ke sini, dasawarsa ini ya, 2020-an sampai 2030-an, itu kan sebetulnya oleh sebagian sosiolog dianggap sebagai dasawarsa tradisional atau tradisional turn, istilahnya itu. Kelokan tradisionalis. Ya, jadi kalau 90-an itu dianggap sebagai Islamis, ya 2000-an itu konservatif, 2010-an masih konservatif, meskipun sebetulnya mungkin itu ya, sinik aja ya, analisis yang sinis oleh sebagian antropolog itu sebetulnya. Hanya tidak salah untuk dikatakan bahwa 2020-an kemari itu trennya adalah tradisionalis. Ya, Salafi dihantam habis-habisan, kemudian puritanisme mulai ditinggalkan, Saudi melakukan liberalisasi, lalu Azhar bangkit, ya Gus-gus NU yang muda-muda itu terlibat aktif dalam diskusi-diskusi rasional, termasuk kemudian di dalam tubuh Muhammadiyah itu ada kecenderungan untuk mulai merevisi kemodernan. Salah satu yang speak aloud itu sekarang Ustadz Rafiq itu yang baru pulang dari Amerika itu ya, dosen UMY itu, alumni Mu'alimin itu, S1-nya Azhar, S2-nya UGM, S3-nya Amerika, baru pulang itu. Dia sedang senang itu dengan lingkaran yang dia buat ya, Muhammadiyah Circle for
Tradition and Modern Studies itu, beliau sedang mengajak kita untuk membaca Reforming Modernity, bahwa kemodernan itu perlu direformasi, perlu dibenahi, karena kalau dia dibiarkan terus-menerus dia membahayakan. Nah, kecenderungan modern Muhammadiyah ini kalau dibiarkan makin lama makin sekuler kita ini ya. Suasana keikhlasan itu makin hilang, suasana ketaatan itu makin hilang. Akhirnya kemudian kita ini beda dikit dengan lembaga-lembaga Katolik, bedanya kita kerudungan aja, kerudungan, pecisan begitu. Tetapi irama-irama tradisional yang menjadi pijakan Kiai Dahlan tentang keikhlasan, tentang kebersihan batin itu nggak terjamah, itu dia. Kadang-kadang ungkapan yang dipakai, ada kerinduan itu ada, tapi kemudian diungkapkan dengan bahasa yang terlalu kekinian, spiritualitas misalkan. Tetapi kemudian menjadi tidak jelas, ini merusuknya kemana? Apakah spiritualitas yang merujuk kepada Quran hadis, kepada tradisi tasawuf, ya, kepada tradisi tasfiyatun nufus, ataukah kemudian spiritualitas postmodern, ya, yang kemudian tidak mau beragama secara formal, yang tidak mau mengikuti ajaran tertentu secara ketat begitu ya. Nah, ini yang jadi masalah kita bersama. Dan syukurnya adalah di masa-masa pertengahan Muhammadiyah ya, kalau sekarang kan mau udah 100-an tahun ya. Di 50-an tahunnya Muhammadiyah itu kita masih bisa menemukan karya-karya itu. Ya, misalkan seri-seri falsafahnya Hamka itu kan isinya itu ya, tasawuf modern, falsafah hidup, lembaga budinya Hamka itu berisi semua tema-tema itu. Ya, dan kita bersyukur bahwa itu dicetak ulang ya. 10 tahun yang lalu ketika saya menikah itu, saya menghadiahi Ustadz Fatur repro dari buku-buku itu. Dan ternyata 3 tahun setelah itu, buku itu sudah dicetak ulang. Dan betapa gembiranya banyak orang yang merindukan karya-karya Hamka, ya, termasuk saya. Meskipun saya pribadi tidak cocok dengan model pemikiran Hamka, bukan karena baik buruk, bukan, karena model pemikirannya beda. Hanya Hamka ini karya hazanah yang mahal dan berharga. Nah itu dia. Nah kembali ke bahasan amal adik sekalian, agaknya sulit kalau kita mau mencermati secara detail tentang bahasan fikih ya. Itu karena kayaknya porsinya itu terlalu jauh bagi kalian, terlalu berat bagi kalian kalau kita masuk ke situ. Maka mungkin apalagi kita mampatkan dalam satu pertemuan, kita hanya perlu untuk mengenali karakteristik amal di dalam Islam ya, sehingga kita bisa gunakan secara praktis ya untuk kepentingan harian kita. Adapun bagi yang pengen menekuni bahasan fikih kembali ya, bisa mencari majelis yang lain atau menyelenggarakan majelis yang lain yang siap itu ya. Karena kalau tampaknya kalau di kultur begini ini buka kitab fikih begitu sehari 2 hari datang, lama-lama tinggal 1 orang. 1 orang itu pun panitia yang menghubungi karena nggak enak dengan pematerinya itu ya. Jadi saya tidak menghina, tapi itu saya jauh lebih tua dibandingkan kalian dan saya berinteraksi dengan banyak kelompok begitu. Ada yang intens, ada yang tidak. Nah IMM termasuk yang agak lemah ngasihnya. Entah UMY, entah UAD, entah UKM, podo bae itu ya. Nah, jadi sorry to say inilah ya. Masih agak mending anak pemuda Muhammadiyah itu. Ya saya sebagai orang pemuda Muhammadiyah bisa sombong lah pada kalian itu. Oke, itu ada sekalian, karena anak pemuda Muhammadiyah itu menjadikan pengajian sebagai sentrum gerakan yang penting gitu. Karena mereka bisa mengumpulkan orang tuh hanya di pengajian. Ya meskipun sekarang ada kokam itu pun agak memusingkan sekarang. Kokam itu banyak yang memilih terpisah dari pemuda Muhammadiyah gitu. Jadi gelem jogo parkir terus pegang ngaji gitu. Itu kokam ya. Karena IMM ini mungkin konteksnya menjadi sangat aktivisme sekali, modernis, ngomongnya organisasi gitu ya. Bicara ideologi, tapi belajar Islamnya kayak ya nggak serius-serius sama gitu ya. Ya, saya sedang tidak menyindir atau menghina ya, hanya semoga kalian sadar gitu aja. Oke, baik, itu ada sekalian yang dirahmati Allah. Hanya memang kemudian menjadi seorang anak IMM yang rajin ngaji itu kadang-kadang juga dilematis. Kalau dulu kemudian malah menjadi salafi, itu juga masalah ya. Salafisme Muhammadiyah itu beda dengan salafi yang speak aloud, yang merupakan kami nyebutnya salafi 90s. Salafi 90s itu salafi sebagai produk politik ya, atau imbas situasi politik Saudi masa itu. Itu ceritanya panjang ya, tetapi itu problematis ya. Itu hanya akan mengulang Muhammadiyah generasi awal yang sudah selesai. Ya untuk reorientasi it's okay ya.
Oke, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian dia minatnya pada tradisionalisme, akhirnya gaya modern Muhammadiyah makin nggak tampak, karena yang tampak itu jadi mirip-mirip saudara-saudara kita NU. Nah, itu begitu. Kawan-kawan Muhammadiyah alumni Azhar sekarang gerakannya kan ke sana itu. Jadi agak-agak unik gitulah ya. Oke, enggak apa-apa itu berada di tengah-tengah pendulum ini tidak mudah. Tidak mudah ya. Minat pada isu intelektual tapi enggak liberal itu enggak mudah. Minat kepada tradisionalisme tapi kemudian tidak menjadi NU itu ya, tidak mudah. Ya. Semangat pada puritanisme tapi kemudian tidak menjadi Salafi 90 begitu, itu juga tidak mudah itu dia. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kembali ke bahasan ini ada sekalian, kita bisa memanfaatkan jadi gini. Salah satu masalah ketika kita beramal di dalam Islam itu kita tidak tahu petanya. Sehingga kita tidak tahu mana yang perlu dilakukan, mana yang perlu dilakukan duluan, mana yang perlu dilakukan belakangan, ya, mana yang perlu diperbanyak, mana yang perlu dilakukan sesekali, mana yang perlu dilakukan dalam konteks pribadi, mana yang perlu dilakukan dalam konteks gerakan. Ini karena tidak mengenal peta amal ini, dampaknya apa? Kita melakukan ya sekedar asal semangat, ya, asal melakukan begitu, tapi kemudian bisa jadi karena salah steppingnya, ya, salah pembuatan langkahnya begitu, itu nanti kehabisan energi, bahkan mengalami disorientasi itu. Nah, ini jadi masalah. Ya. Nah, bahasan ini menjadi penting diantaranya untuk kamu gunakan untuk Ramadan besok. Ya, kita selalu punya kalimat-kalimat umum yang tidak pernah jelas. Saya pengen memperbaiki diri, itu kan kalimat kualitatif yang tidak jelas ukurannya kan. Padahal kalian banyak anak-anak MIPA dan teknik gitu yang terbiasa dengan kuantitatif kan sebetulnya. Perbaikan diri emang apa? Ukurannya apa? Ya, nggak jelas kan. Saya mau memperbanyak ibadah, emang apaan? Ya. Saya mau memperbanyak Quran, emang ukurannya gimana? Nggak tahu. Ya, karena nggak punya peta. Tidak punya kerangka yang mau ditempuh, ya. Itu masalahnya di situ. Maka bahasan ini menjadi penting dan mendesak untuk mengklarifikasi hal itu. Ya, kita ini dari mana mau kemana, menempuh jalan apa, itu yang mendesak untuk kita lakukan. Nah, pertama, kerangka yang bisa kita pakai untuk membaca jenis-jenis amal kita itu adalah rukun Islam kita. Ya, rukun Islam kita yang 5 itu, adik-adik sekalian, itu menggambarkan jenis dan dimensi amal yang berbeda-beda. Ya, rukun Islam kita yang 5 itu apa saja? 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. Puasa dengan zakat bisa ditukar, bahkan dengan haji, yaitu bisa dipertukarkan. Ya, karena kalau haji diletakkan ketiga mungkin saja. Misalkan gimana? Misalkan bagi ahlu Makkah, yang pernah ke Mekah, ahlu Makkah itu sebagian pendapat mengatakan kalau mau haji umrah tidak perlu keluar ke mikot. Ya sudah, dari depan rumah mangkat. Nah, omah yang ngarep Ka'bah apa yang kali mangkat buka haji itu. Ya kan Bali-Bali terus haji. Ya ora iso lah satu kudu dengan Arafah. Kalau umrah ya, umrah itu kan cuman ihram ya, tawaf, sa'i, kemudian tahallul, kelar. Kalau haji itu ada waktu khusus yang namanya Arafah. Arafah, Mina yang berisi wukuf, ya, mabit, kemudian wukuf, mabit, dan jumroh. Nah, itu agak jauh, ya, agak jauh dari dekat kampus Ummul Qura, si Qorin di sana. Tapi kalau umroh, kowe metu saka omah mubeng sa'i rampung dadi. Enak tuh. Nah, itu dia. Nah, bisa orang haji begitu ya, haji, tapi dia nggak bisa zakat dan nggak bisa puasa. Kenapa? Karena miskin, karena sepuh itu. Tapi dia masih kuat jalan. Itu. Tapi untuk lapar nggak kuat. Nah, itu bisa saja. Maka rukun Islam yang ketiga, 4, 5 itu bisa dipertukarkan sebetulnya. Sangat kontekstual sekali. Ko itu artinya bersama, teks itu artinya teks. Itu. Bersama teks itu artinya situasi yang melingkupi. Itu begitu. Jadi rukun Islam itu urutannya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji gitu, atau puasa, zakat, haji begitu. Tapi yang 3, 4, 5 itu kontekstual, artinya apa? Ada kondisi yang bisa mengubah urutan itu. Nah, itu. Jadi kata kontekstual itu artinya gitu. Ko itu bersama, tekstual itu teks. Gitu. Yang membersamai teks. Bunyi dalilnya begini, tapi situasi yang melingkupi mengubah itu. Gitu. Nah, itu begitu ya. Oke, terus hadirin sekalian. Nah, rukun Islam yang 5 itu mewakili dimensi apa saja atau jenis apa saja. Pertama,
Syahadat itu kita petakan dahulu secara ringkas baru masuk pendetilan ya. Pertama, syahadat itu adalah induk ibadah lisan. Ya, ibadah lisaniyah. Itu syahadat. Hanya nanti syahadat ada catatan panjang yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua, ya, sholat itu sekalian adalah induk dari ibadah badaniyah, jasadiyah, jasmaniyah, jismiyah itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, puasa itu adalah induk dari ibadah tarkiyah. Ibadah tarkiyah itu apa? Ibadah yang dilakukan dengan tidak melakukan sesuatu. Saya sangat semakin memahami istilah ini tuh gara-gara nonton Avatar Eng gitu. Serius Pak, serius. Saya nonton Avatar Eng itu hatam udah 10 tahun yang lalu. Jadi kamu saat itu masih main gundu kayaknya ya. Bagus lah ya. Hatam nggak kamu? Sampai Korah sudah jelek itu. Saya tidak menontonnya, tidak sudi saya menonton ya. Dan less philosophical itu ya. Kalau Eng itu fully philosophical itu, dia banyak filosofinya. Nah, saat itu ada kejadian menarik ketika Avatar itu datang ke negerinya pengendali tanah begitu. Nah, teman dia yang mau dia jadikan tempat belajar itu adalah Bumi namanya. Nah, Bumi itu ternyata disekap oleh penguasa, oleh tentara dari kerajaan api gitu. Jadi ceritanya negeri penguasa tanah ini sudah dikuasai oleh pengendali api dan si Bumi ini ditangkap. Lalu kemudian si Eng ini sudah bersusah payah untuk membebaskan si Bumi. Ketika Bumi sudah dibebaskan, ternyata Bumi itu menunjukkan bahwa aku bisa sendiri kok. Lalu kenapa kamu nggak membebaskan diri gitu? Nah, kamu perlu belajar satu hal. Nah, itu dia. Nah, di antara pelajaran bagus Eng itu apa? Ternyata guru-gurunya Eng itu adalah teman-temannya sendiri, bukan senior-senior yang berjarak jauh gitu. Ini agak menarik ya. Itu konteksnya anak muda lah ya, mungkin film yang semi-semi menuntun generasi muda gitu ya. Peer teaching gitulah ya, peer education itu. Tetapi kalau salah membaca nanti orang menyepelekan generasi sepuh yang memiliki kebijaksanaan. Nah, tapi dalam kasusnya si Bumi tadi, si Bumi menunjukkan Eng itu belum memahami apa. Ya. Si Eng ketika ditanya, kamu sudah tahu nggak cara bertindak? Ya sudah tahu, saya tahu cara menyerang, saya tahu cara bertahan. Si Bumi dengan santainya mengatakan ada satu yang belum kamu tahu. Apa itu? Diam. Langsung si Eng langsung terkaget. Nah, sebagian ibadah itu tarkiyah. Tarkiyah itu apa? Kamu beribadah dengan tidak melakukan sesuatu. Tidak zina, tidak minum khamr, tidak memaki orang, ya tidak. Nah, puasa itu tarkiyah. Puasa itu tarkiyah. Ya. Kamu kalau pengen dapat pahala banyak di bulan puasa, padahal mau sholat sunnah capek saking laparnya gitu ya. Mau baca Quran banyak juga capek itu kan, lidahnya capek itu ya. Arab sedekah duit entek itu ya. Ya, bendino duit entek itu. Itu, lalu pertanyaannya apa? Secara sadar memilih untuk tidak berbuat. Apa? Tidak melihat kesenangan duniawi, meskipun halal. Contoh apa? Kamu punya Instagram. Instagram itu alat yang paling efektif untuk mengobarkan obsesi duniawimu ya. Sorry to say ya anak muda. Itu dia. Saya beberapa tahun yang lalu ketika Ramadan itu tak uninstall Instagram itu. Saya sengaja uninstall. Kita nggak baca yang haram ya. Yang haram otomatis kita pun di luar Ramadan pun kita tinggalkan. Tapi yang halal itu di bulan Ramadan saja kita tinggalkan. Misalkan kamu suka nonton gamis-gamis gitu ya, apalagi yang promo gitu ya, sabar. Kalau mau melakukannya masih ada 2 hari, Selasa dan Rabu. Ramadan nggak usah. Kamu yang laki-laki suka ngecek gadget atau hobis-hobis yang baru ya, mainan-mainan hobi yang baru itu. Ramadan nggak? Apakah haram nggak? Saya mau mengupgrade kualitas batin saya. Itu tarkiyah. Lalu zakat itu adalah induk dari ibadah hartawi, ibadah maliyah. Sedangkan haji adalah induk dari ibadah yang di situ kita mengorbankan orang itu, adik sekalian. Saya tuh dulu
sempat shock ketika mendengar ada tetangga kaya raya itu hajinya itu haji plus. Bagi orang yang tahu ibadah kan mending nggak usah nyari haji plus. Keuntungan haji plus itu paling cuma satu, segera berangkat. Tapi bagi orang yang mencari pahala itu ngapain juga berangkat akhir pulang awal, ya kan? Haji plus itu bisa loh, cuman di Saudi 7 hari 8 hari tok. Jadi berangkat itu tanggal 7 Zulhijjah, ya, 6, 5 atau 6 Zulhijjah, pulang 13, 14, 14, 15 Zulhijjah. 10 hari. Itu bisa tuh. Sudah sah ibadahnya. Dia sudah tawaf wada, dia sudah sudah sa'i, dia sudah wukuf di Arafah, dia sudah mabit di Mina, dia sudah ke Musdalifah, dia sudah Musdalifah bukan penyanyi ya. Itu terus kemudian dia sudah lempar jumroh begitu, sudah tahalul selesai sudah, tawaf wada pulang, selesai. Bagi orang yang memilih ibadah, dia mending haji reguler 40 hari di sana, bisa puas beribadah kan? Ya, sebetulnya. Tapi ternyata saya sempat mendengar ada orang haji plus itu nggak sampai 10 hari di sana, itu bisa mengatakan kok membosankan ya. Itu shocking sudah itu, betul-betul mengagetkan itu. Kok bisa itu? Kok bisa orang kemudian, ya berarti memang etos ibadah itu belum terbentuk dalam dirinya. Dan itu kalau dia nggak hati-hati, dia akan menyesal berangkat haji. Kenapa? Karena terlalu banyak yang dikorbankan. Ya, kalau haji reguler, kamu bayarnya murah, kamu bisa berkeliaran. Ya, 40 hari kan nggak mungkin kan 40 hari ibadah terus itu. Ya dolan-dolan sih lah ya. Ya, apalagi kalau punya teman dolan yang Universitas Madinah numpang turu ya kan. Penak kok. Ya, main ke mana, ke Qasim itu misalkan, ya, main ke Makkah gitu. Main ke habaib-habaib di Jarwal itu. Penak toh. Tapi kalau kemudian 10 hari, sudah 10 hari, biaya lebih mahal, merasa kemudian di sana membosankan. Kan betapa dia merasa sangat sia-sia kan berangkat. Karena memang banyak dikorbankan, waktu dikorbankan, energi dikorbankan. Neng Arafah punganase pol dah, 54 derajat. Itu orang megap-megap. Itu orang ngombe bibir pecah-pecah. Itu sangumu liblos neng ngono. Punganase pol itu. Ora lanang ora wedok liblosan ayu-ayu tadi. Itu kejadian tuh. Ya, nah tapi tadi haji itu sebagai ibadah pengorbanan, dia itu menuntut kita untuk melepaskan banyak kepemilikan kita. Jadi induk dari ibadah yang di situ kita dilatih untuk melepaskan banyak hal. Ingat, salah satu yang paling menyiksa batin manusia ketika sakaratul maut itu apa? Takut kehilangan. Makanya kalau kamu punya pengalaman kehilangan, bersyukurlah. Kalau sudah mensimulasikan kondisi kamu mau mati itulah ya. Itu ya. Kan karena orang mau mati itu kan akan kehilangan apa? Akan kehilangan HP, kehilangan rumah, kehilangan bukan hanya pacar itu. Makanya pengalaman kehilangan pacar itu bagus itu ya. Sudah simulasi gitu. Ya, rasa itu. Kan itu ya. Nah, itu ada sekalian. Nah, mari kemudian kita coba analisis. Nah, berkaitan dengan syahadat ini, kita perlu menyadari bahwa syahadat itulah pintu masuk. Ya, dia entry point ya, dia pintu masuk yang sangat vital. Yang kalau kamu masuk pakai cara yang lain nggak bisa. Ini mau sholat 1000 rakaat belum syahadat ya rasa. Padha karo kowe pintere kok ngopo kamu pinter banget. Lalu kemudian kamu kayak anak-anak angkatan 90-an UGM yang suka kuliah di jurusan lain. Numpang di jurusan antropologi, nanti pindah ke fisika itu, ke farmasi ya. Uteknya turah kok saking pinternya kok. Masuk itu. Tapi ijazah nggak keluar. Kenapa? Belum pernah teregistrasi. Nggak bisa. Dulu kan dosen-dosen yang baik hati, kamu anak mana? Saya anak UIN Pak. Numpang ya boleh itu. Sekarang karena saking administratif dan industrialistiknya kan, kamu anak mana? Kamu nggak teregistrasi nggak boleh itu. Nalarnya kan begitu. Orang mau belajar nggak boleh. Padahal kalau di Timur Tengah itu ada hak yang namanya mustami. Mustami itu sit-in itu. Sit-in itu numpang mendengar. Dan numpang mendengar itu boleh. Yang nggak dapat apa? Nilai. Tapi kalau cuma mau belajar bebas. Gitu. Pak Quraisyhab itu cerita, salah satu ulama favorit di zaman beliau itu adalah Muhammad Al-Ghazali.
Muhammad Al-Ghazali itu kalau ngisi kuliah begitu, wah, anak berbagai fakultas nongkrong. Wah, numpuk itu ada. Sit in semua. Nah, itu dia. Nah, jadi syahadat itu entry point. Dia pintu masuk ya yang sangat vital begitu. Nah, tapi kaidah turunannya adalah kalau orang ya masuk Islam dengan syahadat, ya, dia harus paham bahwa yang namanya wudhu saja itu ada syarat sahnya, ada syarat diterimanya. Kamu wudhu biar cantik, biar ganteng, pakai air susu itu ya, wes, perlu susu madu lah, lengket raimu, ya kan? Sah nggak? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Sah reko-reko, bukan itu. Ya, bukan masalah reko-rekonya. Karena susu itu suci tapi tidak mensucikan. Oke ya, itu. Maka wudhu itu harus pakai air. Nah, itu dia. Syahadat itu kamu ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, secara legal formal sah, tapi secara batin dan hakikat belum tentu. Ada hal-hal yang harus kamu penuhi. Nah, itu dia. Saya lupa 2 pekan yang lalu sempat menyampaikan atau enggak, tapi intinya adalah bahwa syahadat itu ada syarat diterimanya, syurut qabulnya. Nah, itu dia. Seingat saya sudah saya sampaikan. Maka kita skip. Lalu yang kemudian yang harus menjadi perhatian adalah syahadat itu pakai lisan. Dia pakai lisan. Tapi bukan berarti hanya cukup dengan lisan. Syahadat itu menanggung konsekuensi. Ya, berupa apa? Kehadiran hati dan amal perbuatan. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa orang syahadat berulang-ulang tapi sholat ya enggak itu. Di sebagian mazhab itu orang nggak sholat itu ya kafir. Wong Islami salat. Bahkan paling gampang gini lah, nek kue sesuk mati pengen disalat, ya salat. Nek kue rasa salat, ya rasa disalat ya. Buang jugangannya ya. Ya kan? Wong Islami salat. Wong rasa salat, ya Islam. Gitu. Tapi ini bukan, kita tidak mau masuk bahasan takfiri ya, tidak, jangan. Kita nggak mau ke sana. Hanya ini untuk penyadaran bahwa wong Islami salat. Nek rasa salat, ya jadi itu wong Islam. Gitu. Cah UGM yo mangkat kuliah. Nek ora mangkat kuliah susah UGM itu. Kemarin ngono itu. Saya itu bayar UGM rutin itu. Oke. Saya itu kemudian mengambil semua mata kuliah. Oke. Ora tau mangkat. Nah, ngopo? Saya muslim yo, ora salat. Nah, ngopo? Gitu ya. Jadi salat ini perkara yang sangat fundamental itu ya, mendasar sekali. Itu dia. Lalu kalau orang masuk Islam dengan lisannya, maka orang juga bisa keluar dari Islam juga dengan lisannya, ya kan? Ya, orang misalkan masuk Islam dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, oke, secara formal benar. Lalu tiba-tiba dengan santainya mengatakan semua agama itu benar, nah, wis, otomatis kan dia bertentangan kan dengan kalimat pertama. Atau orang mengatakan bahwa semua agama baik. Tidak bisa begitu. Bahwa semua agama mengandung ajaran kebaikan, oke. Itu masih bisa, deliknya ada gitu. Tapi mengatakan semua agama baik, enggak. Nyembah berhala kok baik. Ya kan? Minum khamar kok baik. Ya kan? Enggak betul. Nah, itu dia. Lalu ya, kalau orang masuk Islam dengan lisannya, bukan berarti orang keluar dari Islam hanya dengan lisannya. Orang juga bisa keluar dari Islam dengan faktor lainnya. Misalkan apa? Dia nggak pernah ngomong macam-macam, nggak pernah berbuat macam-macam, tapi dalam hatinya apa? Emang bisa ada kiamat? Ya nggak bisa. Kufur ya. Itu kufur bisyak. Kufur karena keraguan. Itu dia. Orang yang kufur, kupiur. Gitu dia. Utaknya kupiur. Gitu. Termasuk kemudian bisa dengan perbuatan itu. Ya. Pasti kan sempat ada kehebohan gara-gara ada game namanya Free Fire kalau nggak salah. Itu syaratnya kalau pengen upgrade level tuh dia pemainnya itu harus sujud itu ke berhala gitu. Itu kalau orang punya iman nggak akan mau.
nggak akan itu. Kepala ini terlalu terhormat untuk diletakkan itu. Bahkan secara simbolik meletakkan kepala ini kepada selain Allah itu nggak akan kita biarkan gitu. Nah itu dia. Jadi syahadat itu adalah induk ibadah lisan. Ya. Maka semua kebaikan dengan lisan itu adalah turunan dari syahadat. Nah, apa ibadah lisan yang paling baik setelah syahadat? Quran. Quran. Sebaik-baik zikir itu ya Quran. Karena Quran itu tidak hanya sekedar menegaskan tentang Allah atau meminta sesuatu pada Allah, tapi mengulang kalamnya Allah, mengulang perkataannya Allah. Itu Quran. Ramadan bulan Quran. Dan idealnya kemudian di bulan Ramadan kita berinteraksi intensif dengan Quran. Caranya gimana? Apapun yang bisa ditempuh. Yang belum bisa baca Quran, ya belajar baca Quran. Yang bacaan Qurannya masih berantakan, ya perbaiki tahsin, tajwid di bulan Ramadan. Sudah lancar, baca Quran sebanyak-banyaknya. Bukan hanya sebanyak-banyaknya, tetapi ada targetan yang dikejar. Sehingga setiap satu satuan waktu dia punya capaian tertentu untuk dipenuhi. Misalkan sehari 1 juz, sehari 2 juz, atau misalkan setiap ada sholat 5 halaman, bisa. Tahun lalu tuh saya dengar tuh barusan, tahun lalu tuh katanya ada anak dari pesantren Al-Hikmah, kayaknya Al-Hikmah Jakarta atau Bogor itu selama 34 hari di bulan Ramadan, ya berarti kan tembus lebaran ya, itu khatam Quran 40 kali, bil ghaib, dari ingatan. Wah, kuat tenan tau berarti, hati ini lah dikosok itu kan. Tahu nggak salah satu hal yang membuat kita tuh sulit baca Quran tuh apa? Hati kita tuh keruh dan kasar. Jadi ketika kita berbuat dosa itu, permukaan hati kita itu ada ron. Quran nyebutnya ron ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu atau dalam bahasa kita ya kayak tanganmu tuh masuk ke lumpur itu. Pasti akan apa yang terjadi? Ada lapisan lumpur yang menempel di bagian permukaan. Semakin sering kamu masukkan tanganmu ke lumpur, maka semakin tebal itu toppingnya itu. Topping di atas permukaan hati itu. Itu dia. Ya nek toppingnya rasa coklat itu mending gitu. Maka kemudian semakin tebal keraknya itu ada di sekalian, nah, kerak telur aja ya. Semakin tebal keraknya, maka semakin menyakitkan ketika kamu menghilangkannya, ya enggak? Kalau kamu berulang kali masukkan tanganmu ke sawah gitu, penuh lumpur gitu, itu kalau enggak terlalu tebal, apalagi masih baru gitu, masih basah, tinggal dikasih air, beres kan? Begitu kamu masuk lumpur bal-balan lagi mbok kosok, itu perih. Apalagi kamu masuk lumpur berkali-kali, kering masuk, lalu kemudian kamu bersihkan, mbok kosok, ngosok jangan perihnya pol. Nek perlu nganggo pacul, dicungkili lah. Itu. Ya sama. Kenapa apa yang membuat hati kita itu terasa berat ketika membaca Quran, apalagi lagi setelah lama tidak baca Quran, ya, perih mau. Ya, jadi perihnya hati karena kerak dosa itu terlalu tebal, menutupi lapisan itu. Nah itu dia begitu. Berarti kan kalau dia bisa 40 kali khatam, itu kan kuat sekali. Kuatnya jangan dikuosok itu nanti. Kuatnya resik pol itu ya. Orang begini sensitivitasnya tinggi. Bukan sensitivitas gampang tersinggung, bukan. Tetapi sensitivitas terhadap sesuatu yang tidak layak itu. Ada kasus itu, ada anak itu ketika lihat hal porno, sekali aja, muntah-muntah. Sampai shock loh. Berarti kan hatinya resik itu kan. Lihat hal porno itu, aurat terbuka itu, muntah-muntah. Imam Syafi'i lihat betis cewek, hilang apa lancah? Ini dulu bola bali ora hilang-hilang, ora ono sing diapalke. Ora ono isine soalnya. Gitu. Itu ada sekalian. Jadi begitu. Nah, kalau sudah punya targetan ya, syukur. Kemudian upgrade lagi itu. Mulai ngakses terjemah gitu ya.
Dan terjemah Quran itu beda orang, beda cita rasa loh. Di Muhammadiyah itu penerjemah Quran itu banyak. Dan itu masing-masing punya keindahannya sendiri-sendiri. Baru terjemah. Belum kalau masuk ke tafsir. Tafsir itu lebih jos lagi. Tafsir itu. Nah, syukur kemudian interaksinya lebih personal itu ya. Lebih personal. Misalkan setiap kali membaca bagian tertentu dapat inspirasi itu dituangkan. Ada ikatan emosional dengan kayak ginilah, kamu pernah jalan-jalan ke luar negeri gitu. Lalu kemudian di situ kamu menemukan banyak hal yang tidak serupa dengan negerimu tinggal gitu. Ya nek kene nang Malaysia paling solas-solas itu ya. Wis beda-beda titik lah. Ya misalkan kamu ke Afrika itu, yang Nigeria atau Mauritania lah jos to. Bedone kulitnya beda, bahasanya beda, budayanya beda. Atau ke Eropa gitu kan. Pasti ada kesan yang tersimpan kan. Lalu kemudian kamu biasanya mengabadikan entah dengan tulisan, dengan gambar itu. Entah kemudian gambar itu kemudian kamu bagikan ke orang atau enggak, itu urusan yang lain. Tapi kan kamu kan punya kesan mendalam. Ya sama, perjalananmu bersama Quran itu bagus kalau punya kesan-kesan begitu gitu. Nah, di bawah ibadah lisan bernama Quran itu masih ada ibadah lisan yang lain. Semua zikir itu ibadah lisan. Ya, lalu kemudian ada juga ibadah lisan yang bentuknya bukan ritual begitu itu. Semua ucapan yang baik itu ibadah lisan. Ada orang itu kalau ngomong tuh nyenengin. Selalu menyenangkan. Orang itu kalau dengar itu gembira gitu. Tapi ada orang itu kalau ngomong itu udah sangat menyusahkan. Gak ada yang baik. Ini orang pisuhan, celaan lambe turahan. Lambe turah sah. Itu masalah. Nah itu lisan, itu dia. Nah turunan lisan itu tulisan. Ya, ibadah tulisan itu ya serupa dengan tulisan, yaitu dengan lisan, tapi dengan beberapa detil dan karakter yang berbeda. Itu begitu. Nah di bulan Ramadan kita bisa kulaan pahala dengan ibadah lisan. Mau sedekah rada duit, ya. Arab sholat sunnah memeng ya. Arab maca Quran akeh kesel. Apa meneh? Ya. Arab berbuat dosa isih kalian Gusti Allah. Terus nambahnya bingung guys. Dikir lah. Dikir gak mau wis senangel. Dikir angel ya sangel gitu. Angel. Nah, itu dia. Nah, lalu di bawah sholat, nah berkaitan dengan sholat tadi sekalian di bulan Ramadan, usahakan taraweh 29.30 malam itu, 29.30 malam itu selalu berjamaah di masjid. Minimal bersama imam, sampai tuntas. Jangan ada logika, misalkan aku tak witir neng omah. Enggak. Hadisnya itu tegas. Kamu selesai sholat bersama imam, itu pahalanya itu sama dengan sholat semalaman. Maka jangan disia-siakan. Ya, syukur kemudian kamu nyari yang pelan-pelan. Ya, jangan yang kesusu. Ya. Telu likur kesusu ya, seraniat salat. Mamengku aerobik ya. Senam loh. 11 saja pelan-pelan. Tapi ya jangan 11 terus loh. 11 kulhu. Wih apa sedangnya kegasian tunda lo tunda kira tau munggah titik itu wah samsi ya pada wangun 11 rakaat startnya saka wailun rampungnya Anas pas 11 ya kan wailun mudune apa alam taro mudune apa liilaf to mudune apa aroaita to papat lumayan nggih mudun meneh Al-Kausar, Kafirun, Idaja, Lahab, wis 8 to, tambah telu, Trikul, 11. Tur ya minimalis to cah. Kaya ki makmume wong tuwa umur 60, 70, 80. Tundake lho, rada wangun titik ya saka apa jenenge Asames ya, Asames, Lail, Duha. Alam Nasroh, Atin, Iqra, Qadar, apa meneh? Al-Bayyinah, Idza Zulzila, Wal Adiyat, Al-Qari'ah,
11 wangun rada suwe titik gitu. Trikul ora entek-entek. Nah, itu penting untuk menjadi perhatian. Nek perlu semangatnya diundake 11 sas. Wong Muhammadiyah 11 terus pemula. Diundake 23. Salat 11 ya. 11 sendak-sendak. Ini kan lumayan kalau 23 kan seko Asames kan tadi sampai sudah 11 kan idazul kan. Bukan idazul kan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah tambah apa tadi? Al-Qari'ah Al-Hakumut Takasur. Ya kan? Sampai Al-Hakumut Takasur kan 12. 12 tambah 11 23 wangun pas. Ya kan? Salat iki rada mantep ngono lho. Salat 11. Cendak-cendak loh. Anak mualimin dulu yang ke Malaysia itu kalau dapat tempat MH di tengah kota, wah itu jos tuh. Sholatnya 23, 1 rakaat 1 halaman. Wah jos, 20 rakaat sak jus. 3 rakaat terakhir trikul. Wah, enak. Nah, sing siasat, nah ini yang masalah yang siasat. Tahu 11 bar 8 tengok sik wedangan. Selikur lagi melu. Yes, lumayan lah ya. Minimal 8 rakaatnya itu 1 halaman. 8 halaman itu jos loh. Lumayan. Sudah mau setengah jus. Ya enggak? Rodo gaya gitu loh. Lah ini loh trikul. 11 trikul. Kayak ngono wis 11 wegah. Nah itu dia. Jadi sekalian ini penting ya. Untuk upgrading kita juga. Ya. Jangan pernah menganggap ibadah itu hanya kewajiban ya. Ibadah itu adalah spiritual workout. Kalau kamu orang seneng nge-gym, push up, ngibadah angel, can kowe donya tok uripe. Itu kan begitu kan sebetulnya kalau kita mau jujur. Jadi kalau kamu workout itu, yang kamu kasih makan itu tubuhmu, ya, physical feeding lah ya. Tapi kalau kamu baca Quran, apalagi lewat sholat, 23 rakaat itu betul-betul yang dilatih itu hatimu. Lawan males, gogroknya dosa, itu betul begitu. Nah, tetapi di bawah kemudian sholat dan sholat sunnah itu ada banyak ibadah-ibadah badannya yang bisa dilakukan. Kalian yang tinggal di masjid, ngewangi takjilan, gitu ya, ngopeni masjid, itu ada, itu semua ada pahalanya. Saya termasuk orang yang terkesan kepada orang yang suka menyeberangkan jalan di perempatan tuh, tahu nggak? Kan banyak itu kan. Kayak misalkan di mana situ, di Kelebengan situ kan ada itu kan. Andai kan dia orang beriman dan menjaga sholat, yang dia lakukan itu pahalanya besar sekali loh. Iya enggak? Dia menjadi aktor penting di dalam menguraikan kemacetan loh. Dan berapa orang yang terbantu? Banyak. Uangnya hilang, macetnya langsung tantin-tantin. Iya enggak? Luar biasa. Jadi sholat itu kemudian menginspirasi kita untuk menggunakan tubuh kita melakukan berbagai bentuk kebaikan yang memungkinkan sesuai situasi kondisi gitu. Kalau Ramadan itu ya tidak semua orang perlu jadi penceramah kan, ada yang perlu menjadi pendengar itu. Ada juga sing gawe wedang, bagi takjil. Termasuk sing entek takjil ya penting. Jo lali ya. Itu begitu. Lalu kemudian zakat udahlah clear ya, zakat itu adalah ibadah hartawi itu jelas ya. Semua benda material yang kamu bisa berikan itu turunan zakat. Pulsa, kuota, ya kan. Ada tuh kan senengane buka wifi, terus tulisannya ramodal itu, ya rapopo sih saja deh. Saya penting kan bagi password itu ya. Tapi ada juga yang kemudian dia tahu itu kesempatan berpahala, dia tulis saja, silahkan disambungkan itu. Apian, ini apian. Duitnya akeh sah. Atau mungkin biasanya karena dia di rumah sukanya pakai wifi gitu ya. Jadi kalau dia pakai pulsa itu, dia tuh beli pulsa tuh hanya untuk kepentingan menjaga biar gak kobong nomornya aja itu. Nah, itu ada yang begitu kan. Nah, pahala dengan harta itu formatnya banyak. Tinggal kita pandai-pandai. Ya, pandai-pandai menata keuangan dan pandai-pandai menyalurkan kemanakah harta uang kita itu diarahkan. Itu begitu. Di Pondok Pesantren Tazaka itu, ya, Ustadz Anang Rizza itu punya bahasa begini. Panjenengan kan punya pom bensin. Saya mau minta wakaf 1 pipa aja.
pipanya panjenengan itu satu aja, saya minta untuk biayai pondok saya. Jelas loh. Kan punya beberapa pipa, dia minta satu aja. Tolong satu pipa itu keuntungannya masuk ke pondok saya. Dikasih. Luar biasa. Nah, itu begitu. Ya. Nah, kalau kita bicara ibadah harta, kita bersyukur di Muhammadiyah itu turah-turah contohnya. Bahkan kalau kita mau jujur ya, Muhammadiyah ini kan hasil dari pengorbanan hartawinya Kiai Dahlan kan sebetulnya. Ya kan? Makanya perkembangan Muhammadiyah ini Kiai Dahlan tuh punya hak prerogatif untuk dapat pahala semua ya. Nah, itu dia. Nah, adapun tadi sekalian puasa tadi sudah kita ulas bahwa dia termasuk ibadah tarkiyah, ibadah yang dilakukan dengan meninggalkan sesuatu. Nah, makanya kemudian puasa itu besok ada sekalian kita akan bisa dapat pahala banyak ketika kita mengenali bentuk-bentuk dosa, kemakruhan dan kesia-siaan begitu dan mencoba untuk menghindarinya. Bahkan kalau perlu hal mubah itu digunakan hanya kepentingan untuk menjaga diri. Misalnya nih, saben tangi onone apa jenenge omongane mengelek itu. Kan ada orang itu karena terbiasa ngomong jelek itu kan omongannya elek apa itu. Jurus terbaik adalah turu. Wah, turu kok bangane meng nambah dosa, maneman posomu. Jurus itu. Bar subuh turu tekan duhur. Ya itu. Bar duhur cari yang mubah yang lain, ngindari dosa itu. Plan versus zombie, ya lumayan ya. Dolanan game ya. Lah bangane ketemu koncone gaweane miso-miso ya wis dolan game itu. Tapi kalau main game ternyata mancing dosa rasa. Ono bocah atau bar ngasar mangkal yang masjid tur mengisruh ngisruh takjilan. Wes aku ngeleh ya kungkum. Kungkum. Mubah itu dia. Nah, memanfaatkan mubah untuk menghindari yang haram itu boleh. Tapi kalau orang itu sudah punya grade yang lebih tinggi, dia akan mengincar amal itu. Dan dia pandai switch-nya cepat gitu. Quran capek, terjemah capek, dengerin dari Murtal, dari YouTube. Dia capek, dia tidur sebentar bangun, kerjakan tugas kampus capek, dia bantu di masjid, ya kan. Bar taraweh capek, nguripke mercon, mlebu agenda itu. Tempat saudara paman saya itu, karpetnya nih, karpet rusak toh, digulung dadake mercon dah. Apa rajo so, mercone sakmene lho. Gulungane sakmene ora mbok bayangno kowe. Mesiune sepiro? Segini digulung diisi mercon itu. Ngidupinya di tengah sawah. Ininya sumbunya itu kalau sawahnya sana, sumbunya di sini. Itu di samping kantor kelurahan itu. Leng, sawah hilang sah. Kantornya pecah kan, kocone. Terus yang dolan wong tua-tua. Wah, iki wong tua-tua kurang gawean tenan kok. Sawah hilang tuh, leng hilang lho. Yang suaranya berkilo-kilo kedengeran itu. Buleng, wah, mantap. Wong di sana tuh mercon terkecil sakmene ya. Apa eksotis ya. Tapi pengen lebih eksotis gak? Duit 100.000 lomba obong. Wah, ini lebih eksotis. 100.000 dobong. Ini lebih keren lagi. Nah itu dia. Adapun haji ya dia haji turunannya itu umroh dan jihad. Ya. Amaliyah dakwah itu sebetulnya masuk ke dalam itu ya. Amaliyah dakwah itu adalah tindakan-tindakan pengorbanan. Kita kehilangan waktu, kita kehilangan pikiran, kita kehilangan emosional lelah, uang. Ya. Di Muhammadiyah itu ada istilah khas ya. Apa itu? Ranting itu adalah ujung tombak dan ujung tombok. Karena kalau kita mau jujur, orang-orang di ranting itu yang gawe teh. Uangnya siapa? Ya mereka. Bahkan kalau kita mau agak sentimen itu, agak sinis itu, semakin tinggi kedudukan di Muhammadiyah itu kalau dia tidak punya semangat filantropi seperti orang di bawah, itu dia hanya mendapatkan banyak keuntungan materi. Makanya mohon maaf sekali, kalau sudah di levelnya daerah wilayah Sabang, daerah wilayah pusat, itu dia sangat ekonomis, sangat basah. Direkam nggak nih? Aduh, ya wis rapopo. Ben. Itu dia, itu fakta itu. Nah itu butuh kewarasan ya, butuh kewarasan.
Karena nanti kalau kita betul-betul bermuamalah kita akan menemukan fenomena itu. Ada orang-orang yang memang mencari situ ya. Ya kita tidak perlu blaming siapapun, kita nggak perlu. Kita hanya perlu mewaspadai diri kita saja. Kita nanti perlu bertanya, kita di Muhammadiyah itu cari apa gitu. Apa ini bukan maksudnya hewannya Avatar Egg gitu ya, bukan itu. Itu dia. Nah, adik sekalian yang dirahmati Allah, itu 5 hal ya. Terus kemudian catatannya apa? Selain ibadah yang 5 tadi, lisan, kemudian badan, harta, kemudian tarkiyah atau meninggalkan sesuatu. Ada ibadah yang diklasifikasikan berdasarkan siapa penerima manfaatnya. Ada ibadah yang sifatnya itu kayak kalau dalam bahasa itu lazim. Lazim itu hanya untuk dirimu sendiri. Kamu sholat itu pahalanya untuk dirimu sendiri. Kamu ngaji itu untuk dirimu sendiri. Tapi ada ibadah itu yang manfaatnya untuk orang. Makanya Nabi mengatakan, ada hadis ini dhaif tapi kemudian secara makna itu diterima ulama. Itu apa? Nabi itu mengatakan apa? Membantu urusan orang itu lebih aku sukai dibandingkan ya minal i'tikaf fi masjidi hada. Bantu orang menyelesaikan urusan itu ya. Misalkan Pak saya cari alamatnya tak cari. Tak carikan tak bantu gitu. Satu kita di jalan nemu orang kehabisan bensin pun Pak tengge mawon teng niki kula pendhetke. Saya dapat cerita dari kawan itu, ada kawan itu bannya bocor jam 2 pagi di daerah Wonosari di bagian hutan tuh. Jos jam loro parani uang itu. Ada orang datang. Pripun Pak, bane bocor. Pun ngoten mawon diuculi kula betane. Ora pedak to. Lepas tuh dibawa. Pun tenggene mawon paling sejam. Jam 3 itu orang datang itu. Ternyata setengah 4. Datang sudah kondisi ban itu sudah bagus itu. Dipasang itu. Tanya, bayar pinten? Pun mboten sah. Ora jos sih. Dan jawabannya menarik itu. Dia punya kalimat, urip niku mung genti-genten kok, Pak. Hidup itu hanya kita saling bergantian membantu. Ya tentu konteksnya bukan kemudian kita minta dibantu orang kan, bukan itu ya. Nah itu dia. Nah ada ibadah yang sifatnya muta'addi, dia punya pengaruh pada orang. Mengajar. Ya kamu tuh ngurusi organisasi ini sebetulnya salah satunya karena kamu tahu bahwa ini adalah salah satu perangkat yang punya manfaat ke orang banyak itu. Termasuk kemudian ada ibadah yang berkaitan dengan jangka waktu manfaatnya itu. Nah makanya secerdas-cerdasnya orang itu adalah orang yang mencari amal yang pahalanya itu kira-kira kalau mati, masih. Yang pahalanya itu bisa dibawa mati. Nah kita di Muhammadiyah itu diajak, kita bersyukur di Muhammadiyah itu apa? Pendiri organisasi ini adalah orang yang obsesi terbesarnya adalah ketika mati itu membawa pahala sebanyak-banyaknya dan mengalir. Semua yang kita miliki di Muhammadiyah ini itu adalah oleh ganjaran lo ketok saiki. Kita bersyukur, makanya kemudian kita ya nanti kalau sudah punya dewasa dan punya kekuatan ekonomi, punyalah obsesi untuk membuat sesuatu seperti Kiai Dahlan dengan atau tanpa nama Muhammadiyah. Buat itu. Amal yang kira-kira kalau kita mati itu ya digowo. Ada orang soleh itu dionek, kok panjenengan itu kok ini rasa seneng harta ya? Kok Anda itu kok seperti orang yang tidak minat kepada harta? Jawabannya apa? Salah. Saya itu sangat cinta pada harta saya, makanya saya berikan ke orang agar saya bisa membawanya mati. Wow, itu mind blowing sekali. Saya tidak mau hati saya ini disibukkan dengan sesuatu yang bahkan halal sekalipun itu. Saya mau sibuk dengan sesuatu yang kalau umpamanya masih oke nggak apa-apa ya. Wes tuding-tudingan kowe to ya nggak gitu juga. Biasa aja. Gitu ya. Jadi kalau mampu ya uninstall. Kalau nggak mampu itu oke nggak apa-apa. Kamu pun bisa cari pahala dari situ kok. WA-mu, Facebookmu, Instagrammu bisa pakai untuk cari pahala. Nah, hadirin sekalian itu bahasan kita pada sore hari ini ya untuk memetakan amal kita sehingga nanti kamu pinter switch-nya dulu. Sekarang apa ini? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang cari pahala paling besar apa? Makanya salah satu yang paling menyedihkan itu adalah orang menganggap bahwa ibadah itu hanya yang berkaitan dengan sholat, baca Quran. Orang begini pasti akan miskin kreativitas amal itu. Nah, dia nggak punya varian, nggak tahu varian-variannya kan? Itu dia. Dan dia menyangka kesalihan itu hanya dengan sholat banyak. Tapi nggak tahu bahwa menghindari korupsi itu kesalihan yang mengagumkan. Menghindari riba itu kesalihan yang mengagumkan. Menghindari penipuan itu.
menghindari ngemplang pajak itu itu pahalanya besar itu ya. Pak R itu masih ingat ya, belum dikasih mobil sama Pak Harto. Kuncinya langsung kasihkan PP itu. Ini atine ra kuat ra mampu. Nah, itu dia. Itu ada sekalian bahasan kita pada sore hari ini ya, semoga menjadi pahala. Mungkin agak jauh sebetulnya dengan fikih murni ya. Karena ini memang kepentingannya praktis dan hanya satu pertemuan ya, dan semoga bisa dipakai untuk Ramadan begitu. Oke, mungkin kalau mau ada pertanyaan kami persilahkan, satu dua pertanyaan untuk nanti kita akhiri, dan kapan-kapan lagi kita ketemu. Barakallahu li wa lakum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.